Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara terkait perusahaan elektronik yang akhir-akhir ini ramai dilaporkan tutup hingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menperin mengakui adanya gempuran impor barang elektronik yang membuat daya saing produk lokal harus tergerus. Padahal, sektor elektronik menjadi salah satu prioritas dari beberapa sektor lain yang menjadi perhatian pemerintah. Namun, banyak produk lokal yang akhirnya kalah bersaing dari impor. Menurut Agus, permasalahan tutupnya pabrik harus dilihat secara holistik dari hulu ke hilir, sehingga bisa dicarikan akar masalah secara utuh. Jika hanya melihat masalah dari hilir, maka akan kesulitan untuk menyelesaikan dari awal. Menperin juga menyadari, setiap terjadi PHK, maka Kemenperin dan Kemenaker yang bakal menjadi sorotan utama. Namun, kewenangan keduanya juga terbatas dan belum tentu bisa membenahi seluruh tata niaga dari bidang perusahaan tersebut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi aturan yang ada saat ini perihal izin impor BBM. Ke depan, izin impor BBM akan dipersingkat menjadi 6 bulan dari yang saat ini 1 tahun. Adapun untuk evaluasinya akan dilakukan selama 3 bulan. Tidak cuma itu, Bahlil juga menitahkan produk minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengelolaan minyak atau kilang dalam negeri. Maka, pihaknya sudah tidak mengizinkan lagi produk minyak diekspor ke luar negeri. Menteri ESDM juga menyebutkan, bila kualitas minyak mentah dalam negeri belum memenuhi spesifikasi untuk bisa diolah, Bahlil menegaskan, hal itu bisa tetap dilakukan pemrosesan dalam negeri dengan mencampurkan dengan kualitas minyak yang lebih tinggi. Bahlil bahkan mengatakan, dalam rangka menjamin ketahanan energi dalam negeri, pihaknya juga akan menambah kilang atau refinery dan penyimpanan BBM untuk bisa memasok cadangan BBM. Badan Pangan Nasional mengatakan harga minyak goreng kemasan sederhana atau minyak kita masih mahal jelang Ramadan. Saat ini, harga minyak kita berada di harga Rp17.679 per liter dari yang seharusnya Rp15.700 per liter. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut, minyak kita pun jadi salah satu komoditas yang diperhatikan secara serius. Berdasarkan panel harga pangan rata, harga di tingkat konsumen secara nasional berada di Rp17.679 per liter. Meski begitu, stok minyak goreng secara nasional masih memadai dan bahkan melebihi kebutuhan konsumsi sebulan. Untuk diketahui, harga eceran tertinggi minyak kita adalah Rp15.700 per liter. Untuk mengintervensi harga, pemerintah akan mengguyur pasar dengan pasokan minyak kita sebanyak 2 kali lipat dari biasanya. Dalam memantau harga jual minyak kita sesuai HET, pemerintah akan melibatkan kepolisian. Dalam proyeksi Neraca Pangan Nasional tahun 2025, per 21 Februari 2025, diproyeksikan kebutuhan konsumsi minyak goreng di Ramadan atau Maret 2025 akan meningkat sekitar 14,67% atau menjadi 488,4 ribu ton dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Estimasi kebutuhan konsumsi di Februari 2025 adalah 425,9 ribu ton. Negosiasi 5 bulan antara pemerintah Indonesia dengan Apple mencapai kata sepakat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU kerjasama investasi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, negosiasi dengan produk iPhone 16 itu tidak berjalan mudah. Tetapi, Agus menegaskan, pemerintah terus mengupayakan agar prinsip keadilan dapat dipenuhi Apple dalam negosiasi itu. Kesepakatan lainnya adalah rencana investasi Apple sebesar $160 juta Amerika Serikat atau 2,6 triliun rupiah di Indonesia. Dengan begitu, Apple tidak akan membangun pabrik ponselnya di tanah air dan tetap melanjutkan skema investasi inovasi. Dari kesepakatan investasi $160 juta Amerika Serikat, Apple akan melakukan kegiatan yang sebelumnya belum ada, sekaligus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Agus menjelaskan, ke depan Apple tetap akan memilih opsi skema 3 atau skema inovasi dalam memenuhi kewajiban penyediaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kemudian disebutkan juga bahwa raksasa teknologi Amerika Serikat itu sudah melunasi utangnya sebesar $10 juta Amerika Serikat atau 163,6 miliar rupiah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Elon Musk terus berupaya untuk melakukan pemangkasan anggaran negara. Terbaru, mereka merencanakan lebih banyak PHK untuk para pekerja pemerintah. Memo baru menginstruksikan lembaga-lembaga untuk menyerahkan rencana paling lambat 13 Maret untuk pengurangan signifikan dalam staf bagi tenaga kerja federal. Memo tersebut merupakan peningkatan besar dalam kampanye Trump dan Musk untuk memangkas anggaran. Sejauh ini, PHK difokuskan pada pekerja masa percobaan yang memiliki masa kerja lebih sedikit. Putaran berikutnya akan menargetkan kelompok pegawai negeri sipil veteran yang jauh lebih besar. Sekitar 100.000 dari 2,3 juta pegawai federal sipil di negara itu telah dipecat atau menerima pesangon. Meski begitu, sejumlah pihak masih berupaya menguatkan kebijakan ini ke pengadilan. Selain PHK, pemotongan anggaran dari Trump dan Musk juga telah membekukan bantuan asing dan mengganggu proyek konstruksi dan penelitian ilmiah. Dalam pengajuan pengadilan, pemerintah Trump mengatakan Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat telah membatalkan hampir 10.000 hibah dan juga kontrak.